Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pelajaran ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah si Amin, selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak soleh. Kemudian, siapa yang dinamakan anak soleh itu? Apa ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak yang soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Orang yang jujur disayang Allah. Apakah kamu ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu saja ya. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Perhatikan gambar 31. Anak soleh sedang beribadah. Beribadah seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, gambar yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Coba perhatikan gambar 3.2 di bawah ini. Nah, di sini gambarnya adalah saat melaksanakan ulangan di dalam kelas. Kita harus jujur, alias tidak boleh meniru temannya atau mencontek. Nah, gambar yang ketiga, jujur kepada orang lain. Siswa SD kelas 5 sedang mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Nah, semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Apa yang terjadi jika siswa tersebut tidak menepati janji? Nah, tuliskan jawabanmu pada buku catatan dan tunjukkan pada guru. Bagian B, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Perhatikan gambar 3.4. Seorang anak bersalaman dengan orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Gambar kedua, siswa bersalaman dengan gurunya setelah tiba di sekolahnya. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan, kurang lebih 9 bulan lamanya, hingga kini besar, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan dan minum, serta pakaian, mendidik, mengajar, dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu, dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Perhatikan gambar berikut ini. Seorang anak membantu orang tuanya menyapu di dalam rumah. Nah, yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Gambar berikut ini, murid-murid sekolah dasar Impres Patalasang bergotong royong membersihkan halaman sekolah bersama dengan gurunya. Nah, ibu guru mengajak
murid-muridnya bergotong royong. Mereka pun melakukannya secara bersama-sama. Setelah mereka selesai bekerja, ibu guru menyampaikan ucapan sebagai berikut. Anak-anakku, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan kalian telah ikut bergotong royong. Berarti kalian sudah mematuhi ajakan gurumu. Gotong royong dapat mempermudah dan meringankan pekerjaan. Anak yang hormat dan patuh tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru seperti berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Bagian C. Indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendirian atau pendapat orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakini. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun, pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Nah, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Nah, dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan,
harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibie mengatakan, tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan, di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan, yang penting aku tidak meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian, ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Nah, sebagai rangkuman dari materi kita hari ini yaitu 1. Bercita-cita menjadi anak yang soleh adalah sikap anak yang pintar, terpuji. Anak soleh adalah anak yang baik yang selalu disayang Allah dan manusia sekitarnya. 3. Ciri-ciri anak yang soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kepada kawan, serta saling menghargai antar sesama. Di dalam pergaulan, hendaklah menghargai pendirian, keyakinan, dan pendapat orang lain. Sampai disinilah materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.